Sebuah dunia yang sunyi, hutan lebatnya yang pernah berbisik melalui suara burung, kera, deru sungai, dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Tapi kini hanya menyisakan diam yang mencekam. Di balik setiap pohon ini, tersembunyi sebuah kehidupan yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya. Makhluk-makhluk kecil, bunga-bunga unik, hingga satwa-satwa langka yang mungkin tak sempat kita kenal. Namun setiap hari, setiap jam bahkan detik, hutan ini menghilang perlahan dan bersamanya ikut lenyap rahasia kehidupan di dalamnya yang tak tergantikan. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita akan membiarkan harta terbesar bumi ini hilang tanpa jejak? Hutan Kalimantan sering disebut sebagai salah satu paru-paru terakhir dunia. Namun kenyataannya, setiap menit hamparan hijau ini semakin menyusut. Bahkan dari angkasa, kita bisa melihat luka yang terus melebar, seakan bumi sedang kehabisan napasnya sendiri. Sejak tahun 1970-an, Kalimantan telah kehilangan lebih dari separuh hutannya. Dalam 4 dekade, kecepatan kehilangan hutan di sini menjadi salah satu yang tercepat di dunia. Sawit, tambang, dan pembalakan liar menjadi mesin penghancur yang tak pernah berhenti sampai detik ini. Hutan hujan tropis Kalimantan adalah rumah bagi ribuan spesies. Banyak di antaranya tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Namun di sisi lain, di balik pohon yang setiap hari tumbang, ikut hilang pula ribuan bentuk kehidupan. Tak terlihat, tak pernah tercatat, dan tak akan pernah kembali. Apa yang terjadi di Kalimantan tidak berhenti sampai di sini. Ketika hutan terbakar, karbon dilepaskan dalam jumlah masif, memanaskan iklim global. Bahkan asapnya menyeberang negara, mempengaruhi jutaan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hilangnya hutan Borneo adalah krisis dunia. Kalimantan sedang berjuang dengan napas terakhirnya. Dan setiap detik yang hilang bukan hanya hutan yang musnah, tapi juga bagian dari masa depan kita semua. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih peduli sebelum semuanya benar-benar terlambat? Di balik rimbunnya pohon Kalimantan, tersembunyi sebuah dunia yang jarang terlihat. Di sini, setiap dedaunan dan setiap tetes air menyimpan kehidupan. Keanekaragaman hayati Kalimantan bukan hanya tentang satwa besar, tapi juga tentang makhluk kecil yang justru memegang peran besar. Borneo adalah rumah bagi makhluk ikonik, orangutan, macan dahan, hingga bekantan, dengan hidung panjangnya yang unik. Mereka adalah wajah hutan tropis ini, namun jauh di balik ketenaran mereka, ada ribuan kehidupan lain yang tak pernah muncul di layar. Kalimantan menyimpan ribuan spesies endemik, seperti anggrek hitam yang hanya tumbuh di sini. Kumbang berkilau bagai permata hingga katak unik yang hidup di kanopi hutan. Sebagian besar dari mereka bahkan belum sempat didokumentasikan oleh sains. Mereka mungkin akan punah tanpa kita pernah tahu bahwa mereka pernah ada. Para ilmuwan menyebut fenomena ini sebagai extinction before discovery. Hilangnya hutan berarti hilangnya peluang untuk memahami dunia kehidupan yang lebih luas. Dan setiap spesies yang lenyap juga berarti hilangnya potensi obat, ilmu pengetahuan, dan bahkan kunci keseimbangan ekosistem. Keanekaragaman hayati Kalimantan adalah mahakarya evolusi jutaan tahun. Namun hari ini, kita sedang kehilangannya dalam hitungan dekade. Dan yang paling menakutkan adalah sebagian dari mereka hilang dalam diam tanpa pernah dikenang. Hutan Kalimantan bukan hanya sekumpulan pohon. Ia adalah jaringan kehidupan yang rumit, di mana setiap makhluk, dari serangga kecil hingga pohon raksasa, saling bergantung untuk bertahan hidup. Pohon raksasa Dipterocarpa adalah penopang hutan. Ia menyimpan air, menghasilkan oksigen,
dan menjadi rumah bagi ratusan spesies. Namun ketika pohon itu tumbang, maka ikut runtuh pula ratusan kehidupan lain yang bergantung padanya. Inilah efek domino ekosistem. Hilangnya satu spesies kecil bisa meruntuhkan keseimbangan rantai makanan. Kehilangan pohon berarti kehilangan sumber makanan, kehilangan air berarti punahnya sungai, dan pada akhirnya manusia pun terdampak. Ketika rantai kehidupan runtuh, manusia juga membayar harganya. Sungai yang dulunya jernih, kini tercemar. Banjir bandang merusak pemukiman, hingga asap pekat mengancam kesehatan jutaan jiwa. Hutan yang hilang membawa bencana yang datang tak kenal ampun. Rantai kehidupan di Kalimantan sedang retak, dan setiap bagian yang hilang membuat kita semakin dekat pada kehancuran total. Hutan bukan hanya milik satwa, tapi juga milik kita semua. Pertanyaannya, berapa lama lagi jaringan ini bisa bertahan? Bagi masyarakat adat di Kalimantan, hutan bukan sekadar latar kehidupan. Ia adalah rumah, sumber pangan, obat, bahkan bagian dari jiwa mereka. Hutan hidup dan mereka hidup bersama hutan. Suku Dayak telah menjaga hutan selama ratusan tahun melalui tradisi dan kearifan lokal. Mereka menebang pohon dengan doa, menanam kembali setelah panen, dan selalu meninggalkan sebagian hutan untuk generasi berikutnya. Bagi mereka, merusak hutan sama dengan merusak diri sendiri. Namun kini, mereka menjadi saksi paling dekat dari kehancuran. Ketika hutan hilang, rotan punah, sungai tercemar, dan ladang tak lagi subur. Tradisi yang diwariskan turun-temurun pun ikut terancam lenyap. Meski terluka, mereka tidak menyerah. Di banyak tempat, masyarakat adat berdiri di garis depan, melawan tambang dan pembalakan. Mereka percaya, menjaga hutan bukan hanya menjaga tanah leluhur, tapi juga menjaga masa depan dunia. Suara dari dalam hutan adalah suara manusia. Suara yang meminta kita untuk mendengar sebelum semuanya benar-benar hilang. Apakah kita masih mau mendengarkan? Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.